SD sejak tahun 2009 sudah masuk di Kalimantan di Kecamatan Cilebulu. Kalau kita tahu di daerah Cilebulu, di situ saya bertugas pada waktu itu di Desa Limpang. Di Cilebulu di Desa Limpang. Mungkin Ibu Cici tahu karena kami tetanggaan kampung dulu. Tapi kenalnya di Kebatik SD. Itu saja mungkin perkenalan singkat dari saya, dan perkenalkan juga teman saya atau rekan kami, Ibu Ana. Bisa berdiri Ibu? Beri tepuk tangan bagi Ibu Ana. Yang di tengah, ini yang mungkin yang di sini masih ada yang lajang. Ada? Jangan ada lupa. Kepada ini di sini ya. Oke, Ibu Ella Lailasari dari SD Kebanteng, bisa berdiri Bu Ella. Yang terakhir rekan saya yaitu Ibu Tuti Matiati. Kita semua tuh bangkit berdiri, bisa keluar dari tempat duduknya. Kita santai saja, kita bangkit berdiri. Kita mau senam terlebih dahulu. Kita mau senam supaya oksigen masuk ke otak dan kita tidak mudah lelah, tidak ngantuk, dan kita ya. Terima kasih, tepuk tangan bagi kita semuanya. Jangan duduk dulu ya Bapak Ibu, jangan duduk dulu. Selanjutnya saya minta nanti kita akan membentuk berkelompok, terdiri dari 2 orang. Klunya 2 orang, jadi pasangan. Jadi pasangan. Klunya bisa kalau bisa cewek cowok ya. Klunya mencari orang yang Anda ingin bicara dengan orang itu. Yang maksudnya yang udah lama tidak berkomunikasi dengan orang yang ada di belakang ruangan ini. Bisa? Jadi gini. Oh, saya ini ingin ngomong mungkin dengan ini gitu. Kalau bisa jangan dengan sesama sekolahnya. Oke? Dalam hitungan kelima sudah berpasangan ya. Dalam hitungan kelima sudah berpasangan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke semua? Ada yang belum berpasangan? Oke, selanjutnya. Oke, berpasangan semua sudah? Bisa saling berhadapan. Oke, beritanya selanjutnya, orang yang duluan lahir dari pasangan Anda, dari pasangan pada hari ini, orang yang duluan lahir silakan menyampaikan sesuatu yang menurut Anda bahagia pada mulai bangun pagi tadi sampai ada di tempat ini. Apa yang membuat Anda itu bahagia? Jadi ungkapkan itu kepada teman saudara. Oke ya? Bisa ya? Mulai bangun pagi tadi sampai di sini. Iya. Jangan, kita ingin membagikan sesuatu yang bahagia dari diri kita supaya orang lain pun ikut ketularan bahagia kita. Oke? Jadi hal-hal yang negatif itu jangan kita sampai. Bisa ya? Hal yang bahagia, mungkin saya tadi bangun pagi melihat anak saya, saya melihat istri saya, melihat suami saya, ingin jangan sarapan yang baik seperti itu. Kan hal yang bahagia yang perlu kita bagikan. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa yuk. Waktunya berapa menit Ibu Ana? Waktunya
2 menit? Kebanyakan? Oh, selesai. Belum dimulai kok selesai. Oke, dihitung 1, 2, 3. Ya, yang tadi yang terlebih dulu lahir itu yang orang pertama untuk menyampaikan. Ya, kamu lebih baik dari pasangan Anda pada saat ini. Oke, hitungan 1, 2, 3. Silakan menyampaikan hal-hal yang bagian menurut Anda. Silakan. Oke, mulai. Semua terima kasih bersama-sama. Tepuk tangan bagi kita semua. Selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Ini kelompok dari pagi sampai nanti kelompok sampai akhir. Nah, kelompoknya per fase A, B, dan C. Jadi yang fase angkat tangan dulu yang fase A, kelas 1, 2, 3, kelas 1, 2. Fase A ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, fase A dibagi 2 kelompok. Oke, silakan 1, 2, 3 bisa langsung. 1, 2, hasilnya sama mereka sudah 2 kelompok sudah. Fase A. Mapel belum ya, mapel belum. Masih fase A. Sudah 2 kelompok. Oke, sekarang fase B, kelas 4 dan kelas 3 dan 4. 1, 2. Oke, yang fase B 1 kelompok saja. Silakan. Fase B 3. Enggak bisa keluar. Sekarang fase C 5 dan 6. 1, 2, 3, 4. Oke, fase C bisa dipecah menjadi 2 kelompok ya. Semua. Nah, sekarang silakan ambil perlengkapannya, cari tempat duduk masing-masing per kelompok. Di sini. Di bawah. Bisa di bawah. Nah, sekarang sudah per kelompok. Ada waktu 2 menit. Silakan membuat nama kelompoknya, membuat nama kelompok dan yel-yel kelompoknya. Oke, waktu 2 menit ya. Membuat nama kelompok dan yel-yel kelompok. Kono kono ini Pak. Kono ya. Tetap sana aja. Kono ya. Tetap taruh sana aja kali. Kono yang aku melakukan. Fase 3 namanya yang lupa. Paling hebat. Dan kelompok fase C yang berjaga. Di sini ada bencana. Jangan gebrak ya. Biar nama-nama kami ada. Oke, kan garis garis semua ya. Siapa yang mimpin? Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi buat kelompok Merdeka. Oke, kalau menyanyikan sebentarnya silakan. Silakan dulu. Bu, jadi KWL ini kita udah kenal ya, mungkin belum. Jadi KWL ini salah satu strategi refleksi yang merupakan singkatan K dari kata know, W dari kata want to know, dan L dari kata learn. Jadi know yang sudah Bapak Ibu ketahui tentang materi kita hari ini, yaitu tentang CP, TP, dan ATP, dan want to know yang ingin Bapak Ibu ketahui nanti di bagian W. Kemudian yang L nanti kita setelah kegiatan terakhir baru kita tuliskan. Apakah pertanyaan Bapak Ibu terjawab atau belum?
K yang sudah diketahui, L yang ingin diketahui dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Oh ya, W. Sudah selesai. Di mana Bu? Kalau untuk yang bagian K-nya tadi itu yang sudah tahu, temporary yang bagian K, yang W yang ingin diketahui atau yang sudah diketahui ya, yang ingin diketahui taruh di W. Untuk yang L ini nanti kita lihat untuk yang ingin diketahui sama yang sudah diketahui itu apa sudah diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, terima kasih semangatnya Bapak Ibu. Sebelumnya saya ada membaca sebuah quote. Begini, hanya guru-guru yang mau belajar yang berhak mengajar. Jadi itulah Bapak Ibu. Sebelumnya kita di sini niatnya sharing ya, bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu atau saya lebih tahu dari Bapak Ibu. Jadi di pertemuan ini kita akan membahas atau berdiskusi tentang paradigma kurikulum yang baru. Boleh Oh ya, sebelumnya saya udah kenalkan dulu. Kalau gitu kita kenalan dulu ya Bapak Ibu. Nama saya Ella Lela Sari, saya guru SD Kebanteng di sini. Saya tinggal di Kebanteng. Bapak Ibu menyimak dengan penuh perhatian ya. Yang penting kalau udah menyimak saya pesankan ke nomor berapa. Tapi Bapak Ibu bayar. Janji ya. Enggak terlalu tegang enggak? Baik, kita masuk ke sini ya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya boleh senyum dulu biar nggak tegang. Baik, ini jadi sebelum kita masuk ke CP, TP dan ATP kita mungkin udah tahu ya tentang kurikulum merdeka. Cuman kita berkenalan lagi lebih dalam mengupas paradigma kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu boleh dari sini ada beberapa gambar. Boleh nggak Bapak Ibu kemukakan kesimpulan yang bisa Bapak Ibu dapat dari setelah melihat keempat produk ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak banyak, hanya melihat saja. Sepertinya tuh dari zaman jadul sampai modern. Jadi perkembangan teknologi saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Farida. Jawabannya tentang apa katanya? Perkembangan teknologi ya. Misi silahkan kelompok Kobra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Menurut saya, kalau kita perhatikan HP dari masa ke masa semenjak adanya HP itu berubah dari modelnya, terus dari isinya, itu HP. Jadi tidak ada salahnya kalau di dunia pendidikan kurikulum itu berubah, otomatis kita sebagai pendidik itu juga harus mau berubah, dengan cara belajar. Terima kasih. Terima kasih Bu Sumi. Malah lebih mendapatkan insight-nya, padahal cuma lihat gambar mengobservasi saja, tapi sudah bisa sampai jauh ke menyimpulkan. Beri tepuk tangan. Kalau dari gambarnya ini memang perkembangan teknologi, yaitu alat komunikasi handphone dari 100 tahun yang lalu sampai yang masa kini. Bapak Ibu boleh berdiskusi di kelompoknya. Menurut Bapak Ibu, sepengalaman Bapak Ibu, bagaimana sih karakteristik siswa kita saat ini? Kemudian yang kedua, Bapak Ibu boleh mengenang lagi zaman-zaman
ketiga, apa sih yang mempengaruhi karakteristik siswa saat ini? Kenapa seperti itu? Sama atau tidak dengan waktu kita masih sekolah? Atau beda? Kalau beda, apa yang mempengaruhinya? Kalau sama, apa pengaruhnya? Boleh dituliskan Bapak Ibu? Sudah Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Ada yang bersedia menyampaikan diskusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami menyampaikan hasil diskusi kelompok CP. Yang pertama, kita akan kembali melihat karakteristik siswa saat ini ya Bu. Untuk saat ini yang kami lihat siswa-siswa kita saat ini, yang pertama adalah anak-anak kita memiliki jiwa yang kritis sekali. Jadi kalau kita menyampaikan apa-apa harus benar-benar kita tahu apa yang kita sampaikan, karena mereka pasti rasa ingin tahunya tinggi dan kritisnya. Kemudian rasa ingin tahunya, yang pertama kritis ya Bu, yang kedua rasa ingin tahunya tinggi. Yang ketiga ini karakteristik siswa yang mungkin saat ini kita semua juga mengalaminya, yaitu memiliki rasa kurang sopan santunnya yang mungkin sudah mulai luntur. Kemudian yang keempat, individunya lebih tinggi, jadi mereka lebih sering bermain sendiri, asik dengan gadget atau HP-nya masing-masing, sehingga mereka acuh dengan teman dan lingkungan di sekitarnya. Itu karakteristik siswa saat ini. Kemudian yang kedua adalah karakteristik siswa ketika Anda masih sekolah. Kita kembali mengingat lagi ya, mungkin generasi saya jadi berbeda dengan generasi Bapak Ibu yang ada di sini. Nah, kalau generasi zaman dulu, ini mewakili saya dan teman-teman yang di sini. Yang pertama, karakteristik kita yang pertama itu pasif. Jadi kita datang, duduk, apa yang disampaikan oleh Bu Guru, Pak Guru, kita dengarkan dengan manis. Iya, nanti pulang ya kadang-kadang nyambut, kadang-kadang enggak. Nah, yang kedua karena kita pasif, yang kedua itu taat banget. Jadi ketika kita diperintahkan dapat tugas ini, dapat tugas itu, walaupun itu susah, kita akan tetap mandiri mengerjakannya. Seperti apapun kita, kalau ingat zaman dulu, nggak akan tuh kita punya tugas misalkan bikin sesuatu, kita harus melibatkan orang tua kita untuk membikinnya. Jadi kita akan berusaha sendiri, taat untuk mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh bapak dan ibu guru kita. Kemudian memiliki rasa sosial yang tinggi. Perbedaan karakteristik anak atau siswa kita saat ini dengan waktu kita zaman sekolah dulu. Tapi Bu, itulah tantangan untuk kita ya. Karena bagaimanapun kita yang harus menyesuaikan dengan zaman. Jadi seperti ini Bu, boleh lihat gambar. Oh ini. Ini adalah komputer pada tahun 1924 dan ini adalah komputer yang kita temui pada tahun 2024. Perbedaannya bagaimana Bapak Ibu? Banyak ya. Ini kondisi kelas di Indonesia 100 tahun yang lalu dan ini kondisi kita yang sekarang. Mungkin di sini ada sebuah pertanyaan, nanya lagi ya. Nah, apa yang membedakan kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013? Silakan ada yang bisa menyampaikan untuk kelompoknya. Apa bedanya? Merdeka dengan kurikulum 2013. Iya. Iya, apa yang Bu, kalau yang banyak memberikan pertanyaan, jawaban, itu nanti kita sediakan terakhirnya. Nanti coba dulu. Dia yang bisa jawab. Saya kurikulum Merdeka itu lebih fokus gurunya merdeka.
gurunya merdeka, anaknya juga merdeka. Merdeka. Jadi kurikulum itu sebenarnya apa sih? Bapak Ibu udah nonton kan? Yang video yang kami bagikan dulu di link, atau mungkin ada yang udah pernah nonton di PMF. Nah ini kalau gitu biar saya bacakan poinnya saja. Kurikulum itu dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Jadi kurikulum juga bisa dimaknai sebagai jantung atau isi pendidikan, yaitu apa saja yang akan murid pelajari. Karena itu kalau jantungnya kurang baik, kira-kira apa yang akan terjadi? Terdekat. Mati. Jadi ya akan tidak akan tercapai tujuan kurikulum itu. Bahkan ada juga yang menganggap kurikulum itu sebagai program pendidikan yang menyediakan pengalaman-pengalaman belajar untuk perubahan perilaku. Saya ambil sebuah quotes lagi ya. Tadi saya buka pakai quotes, saya tutup juga pakai quotes. Dari Ashley Brilliant, dia adalah seorang penulis dari Inggris, dan beliau bilang, kita tidak bisa melakukan apapun untuk merubah masa lalu, tapi apapun yang kita lakukan bisa merubah masa depan. Jadi Bapak Ibu, semoga kita semua bisa dengan yang seperti tadi, bahwa HP itu teknologi semakin berkembang. Semoga kita juga dalam mengajar bisa tidak ketinggalan, ya, bisa mengikuti zamannya. Begitu saja Bapak Ibu. Selamat pagi. Silakan. Nggak ada sesinya Pak Anam. Satu kali. Di sini kan selalu ditekankan yaitu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, kita itu kesana itu arah kesana itu. Yang pertama adalah saya mau menanyakan bagaimana cara kita untuk menjadikan anak itu menjadi profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua itu mungkin tujuannya kita sudah tahu lah. Yang cuma saya tanyakan cara kita tadi itu loh, caranya membentuk anak menjadi profil pelajar Pancasila. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Bapak Ibu ada yang mau menjawab dulu? Baik Bapak Ibu, ini pemahaman saya dari pelatihan kemarin dan juga dari saya literasi beberapa. Jadi untuk tentu Pak, kalau untuk mengajarkan cara itu kita supaya bisa itu harus terbiasa Pak. Jadi di semua dimensi yang menjadi profil pelajar Pancasila itu tentu kita masukkan di setiap sendi-sendi kehidupan sekolah kita. Seperti ketika kita mengajar di dalam kegiatan pembelajaran itu kan ada misal kita masukkan beberapa, meskipun nggak semua, nggak apa-apa Bapak Ibu. Misal elemen profil pelajar Pancasila yang kerjasama ya Bapak. Berarti nanti tinggal diberi instruksi yang jelas pada anak-anak ketika berdiskusi kelompok, kan mereka sudah mengamalkannya Pak, seperti itu. Salah satunya. Kemudian dia diperkuat lagi ya dengan P5 tadi Pak. Berarti P5 itu untuk memperkuatkan? Iya, untuk memperkuat Pak. Paham deh? Untuk satu. Oke, satu saja yang penting ikhlas. Kebetulannya mana? Mana? Ordernya deh. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat. Belajar proses. Yes. Siap belajar. Siap berproses. Yes, yes, yes. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat. Siap belajar. Siap berproses. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan untuk pertemuan kali ini. Oke, saya berdiri di sini. Saya tidak akan menggurui Bapak dan Ibu guru hebat semua. Saya yakin Bapak dan Ibu guru yang ada di depan saya itu sudah hebat-hebat semua, sudah pintar-pintar semua. Dan saya di sini hanya ingin sharing dengan apa yang ingin kami dapatkan dan yang ingin kami sampaikan. Nah,
Kemudian saya juga di sini, kami ingin belajar bersama Bapak dan Ibu guru semua. Oke, setuju? Setuju. Oke, karena tadi kita sudah makan snack dan sudah masuk ke dalam tubuh kita, untuk biar tidak mengantuk, mari kita bakar dulu lemaknya yang ada dalam tubuh kita supaya mengurangi ngantuk. Dengan hitungan ketiga, Bapak dan Ibu guru silakan berdiri. Berdiri. Belum dihitung. Sudah lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. HP. Kita olahraga biar membakar lemak. Tadi sedikit udah makan ya. Ayo, kita mulai tangan ke atas. Kita jijit. Hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya anak, hobi saya jalan-jalan. Nah, kemudian nanti di sebelah saya, di kanan saya, nanti saya gini, di sebelah kanan saya, langsung Pak Widodo. Nama saya Widodo, hobi saya Ibu guru. Selanjutnya saya ingin Bapak Ibu guru menyiapkan alat tulis dan sebuah kertas di depan Bapak Ibu guru. Nanti ikutin clue yang saya berikan. Bapak Ibu guru mengikuti clue yang saya berikan dan silakan coret-coret di kertas. Satu lembar saja, satu-satu. Bawa buku nggak? Bawa ya. Oke. Oke, Bapak Ibu semua, cluenya yang pertama, silakan Bapak dan Ibu guru membuat gambar bangun datar persegi panjang besar. Persegi panjang besar. Menggambar persegi panjang besar. Sudah? Kemudian Bapak Ibu guru bisa menggambar lagi gambar 4 persegi sedang. 4 persegi sedang. Bapak Ibu guru bisa menggambarnya sesuai selera dan menempatkannya sesuai selera juga. Jika sudah, silakan menggambar persegi panjang kecil. 1 persegi panjang kecil. Kemudian Bapak Ibu guru bisa membuat gambar tabung kecil. Dengan Bapak Ibu guru menggambar tabung kecil. Iya. Satu saja. Kemudian Bapak Ibu guru bisa membuat gambar segitiga sedang sama sisi. Oke, selesai. Jika sudah, silakan Bapak Ibu guru angkat gambarnya. Membentuk apakah gambar yang Bapak Ibu guru bentuk tadi? Bentuk apa? Bentuk rumah. Ada yang beda rumah.
bisa bentuk yang saya sebutkan dengan acak tadi bisa membentuk rumah. Siapa yang ingin menjawab? Cek. Oke, ada beberapa alasan kenapa bisa menjadi rumah. Yang pertama itu masing-masing bagian itu jika disatukan maka akan memiliki satu tujuan, ya, filosofinya kayak gitulah kira-kira. Terus yang kedua udah pernah menemukan. Oke, beri tepuk tangan untuk Bu Yuliana, beri tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Oke, untuk Bapak Ibu guru yang mungkin gambarnya tadi tidak sama, paling tidak tadi Bapak Ibu guru punya bayangan pada saat digambar itu kan sama ya, segi panjang sama segi panjang, persegi sama persegi, segitiga sama segitiga, semuanya bisa. Cuma untuk mencapai tujuan itu ternyata hasilnya berbeda. Nah ini yang akan kita kaitkan nanti menjadi CP. Jadi CP itu nanti kita akan mendapatkan ke satu tujuan yang kita inginkan, tapi langkah dan jalannya berbeda-beda, caranya berbeda-beda. Tadi Bapak Ibu guru menempatkan segi empat besarnya di mana, segi empat kecilnya di mana. Karena kalau kita bisa menempatkan posisi menjadi bentuk yang sempurna, ternyata jadi model rumah. Tapi kalau kita sendiri menempatkan gambar itu sembarangan dan bentuknya juga akan sembarangan, tidak berbentuk seperti apa yang kita inginkan. Atau kalau kita melihat itu bentuk apa, tidak berbentuk seperti itu ya. Nah, disinilah nanti kaitannya dengan CP. Oke, untuk sebelum kita lanjutkan ke CP, nah tadi ada KWL yang mungkin Bapak Ibu guru ada yang sudah tahu apa itu CP, ada yang belum tahu apa itu CP. Nah, baiklah, di sini saya akan masuk ke materi tentang CP. Oke, next Pak Jadi. Nah, sebelum kita masuk ke praktik selanjutnya, di sini ada tujuan pendidikan Indonesia untuk mengembangkan apa itu CP. Nah, untuk mengembangkan potensi peserta didik itu agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, kemudian yang kita bisa sebut itu sebagai siswa yang berakhlak mulia yang kita tadi sebutkan P5 tadi, yang sesuai dengan P5. Nah, kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, ini pemerintah ini sudah menempatkan kerangka dasar kurikulum ini. Yang pertama itu diawali dari CP atau capaian pembelajaran. Jadi CP ini adalah capaian pembelajaran, di mana pada saat capaian pembelajaran adalah tujuan kita untuk siapa? Untuk peserta didik. Oke, next. Mari kita sama-sama kita buka laptop kita masing-masing. Sudah saya share kepada kepala sekolah untuk formatnya. Jadi kita akan mengerjakannya di dalam format yang sudah dibagikan. Apakah Bapak Ibu sudah menerimanya? Belum. Bila Bapak dan Ibu guru semuanya menyelesaikan CP, karena nanti kita akan lanjutkan ke TP dan itu memang akan bersambung. Jadi untuk CP-nya saya akhiri sampai di sini, nanti kita sambil berjalan. Karena melihat dengan jam juga dari segini, karena masih ada materi berikutnya lagi, jadi akan saya sambung langsung ke TP. Ya Bapak Ibu? Oke, sekarang karena CP-nya sudah selesai, beri tepuk tangan untuk kita semua, ayo. Oke, semoga Bapak Ibu guru masih semangat ya, karena yang siap untuk menghadapi tugas yang jelimet. Oke, saya akhiri dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Jadi nanti jika ada pertanyaan boleh menyusul ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk yang TP, karena itu nanti memang akan bersambung. Untuk TP kita akan berikan kepada Pak Jadi yang akan menyampaikannya.
Beri tepuk tangan yang panjang untuk Pak Jadi. Oke, apa kabar? Belum semangat, apa kabar? Siap belajar, siap berproses. Yes. Coba bisa disingkir-singkirkan dulu laptopnya. Nah, nanti kita sambung lagi. Disingkirkan dulu laptopnya. Kita bisa kalau kita mau membuat pemanasan dulu supaya jangan pusing ya. Berdiri lagi nih. Berdiri sesuai dengan kelompoknya. Berbaris sini, perhatikan ya, laptopnya pinggirkan dulu. Di sini kelompok kobra, kelompok cerimis di sini silakan bapak, kelompok cerimis. Hati laptop. Kelompok cerimis, kelompok CP, kelompok merdeka. Bisa mundur lagi pak? Bisa mundur lagi ya. Badan Oke, sudah bisa mundur lagi pak, Danang, bisa mundur lagi pak. Bisa mundur lagi pak, Pur, kelompok dari Praloro. Oke, coba sebelumnya kita mau ingat, saya mau ngetes dulu. Iya masih ingat apa tidak? Ketika saya sebutkan kelompoknya, berarti kelompok itu harus langsung menyebutkan yel-yelnya. Yang paling kompak dan paling semangat dapat bintang 3. Tepuk 1. Bisa kita mulai? Tepuk 1. Oke, seperti peraturan kesepakatan kita nomor 6 ya. Seperti kesepakatan kita yang nomor 6, ketika ada kelompok menampilkan yel-yel, kelompok yang lain harus gimana? Menghargai dan memberi tepuk tangan ya. Silakan yel-yel kelompok Triwis. Kerja oke. Makan oke. Tidur oke. Oke guys. Oke, tepuk tangan. Kelompok merdeka. Dodo paling semangat. Dodo pasti C. Oke, kita kelompok kobra. Oke, tepuk tangan. Kelompok CP. Siap teman-teman. Satu, dua, tiga. CP. Yes. Oke, tepuk tangan semuanya. Sekarang kelompok yang terakhir. Tadi yang mendapatkan kelompok Praloro. Paling hebat. Oke. Kelompoknya mengambil satu kertas manila, masing-masing kelompoknya. Taruh di paling depan, letakkan di paling depan. Aduh, ini disuruh ini bincang Sini Pak, bareng sini Pak. Pak. Awak begitu. Oke, luruskan di sini ya Bapak Ibu ya. Peserta yang lain bisa akan mundur lagi ke belakang. Belum ada perintahnya untuk berdiri
kasih jarak dari kertasnya. Bar. Oke, spidol. Ini mundur lagi bisa nggak sih? Mundur lagi. Terserah mau buat basket atau potek, terserah dengan kelompok masing-masing. Oke, sudah. Perintahnya, mundur lagi Bapak Ibu yang sejarah ya. Perintahnya dengan secara bergantian, silakan Bapak Ibu membuat satu goresan garis di kertas. Setelah nanti orang pertama selesai, ganti orang kedua, ganti orang ketiga di atas kertas sampai orang terakhir itu selesai. Oke, silakan dari sekarang. 1, 2, 3. Satu goresan. Cepat guys. Berapa kali? Udah, sekalian aja Kak. Udah. Satu orang satu goresan. Sudah sampai orang terakhir. Oke, orang terakhir sudah. Sudah semua? Oke. Udah ya, silakan berdiri sesuai dengan kelompoknya untuk pasti. Oke, sudah. Silakan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke ya. Apa yang ada di dalam benak kelompok tadi, ketika saya memerintahkan untuk membuat satu garisan, bisa mengungkapkan? Terima kasih, kami dari kelompok CP. Yang pertama dalam otak saya kenapa memilih pohon, karena kita berharap, terutama kami berharap bahwa guru itu harus menjadi peneduh untuk anak-anaknya, agar anak-anak itu selain belajar mereka juga merasa nyaman bersama kita. Ibu, menyusun tujuan pembelajaran. Menurut Bapak Ibu, siapa yang harus menyusun tujuan pembelajaran? Guru. Dan bisa juga memanjakan siswa. Nah, tujuan pembelajaran ini kita ambil itu dari mana? Dari CP yang disampaikan oleh Ibu Anakru. Ketika kita sudah tahu CP-nya, kita turunkan menjadi TP dan kita akan turunkan menjadi ATP di situ. Berarti memang di sini ketika kita merancang TP, memang kita dituntut untuk melihat perkembangan anak di kelas kita masing-masing. Itu. Jadi TP itu sangat penting untuk menuntut pembelajaran kita. Nah, TP diwajibkan ketika kita pembelajaran di kelas. TP itu harus disampaikan. Misalkan kita mau belajar agama, kita mau belajar bahasa Indonesia, kita sampaikan TP pada waktu itu. Anak-anak, kita mau belajar TP ini, diharapkan selesai pembelajaran ini loh yang anak-anak harus pahami, yang harus bisa. Sehingga anak-anak itu paham bahwa oh, aku belajar tujuannya untuk ini. Ini yang saya dapatkan di akhir pembelajaran ini. Misalkan makanya setiap dimulai pembelajaran kita harus menyampaikan TP dan P3-nya terus kita ingatkan di dalam pembelajaran tersebut. Ketika kita materi, oh ini kita mau terapkan untuk bersama, ini untuk bertakwa kepada Tuhan, itu harus kita kerjakan sehingga kebiasaan itu bisa selalu diingat oleh peserta didik. Itu ya Bapak Ibu mengenai TP. Silakan Ibu bertanya. Bapak, saya masih bingung perbedaan yang sangat mendasar antara tujuan
alur tujuan pembelajaran itu adalah turunan dari TP kita ini. Yang perlu, yang maksudnya yang oke ya Bapak Ibu ya. Itu dari TP nanti selanjutnya untuk supaya lebih abdolnya langsung saja kita ke prakteknya. Mengenali. Selamat siang. Katanya sudah diisi kayaknya. Biasanya kalau kenyang terus efeknya itu biasanya ngantuk, makanya kurang semangat. Apa kabarnya siang ini? Siap belajar, siap berproses. Oke. Sebelum kita masuk ke ATP, tadi sempat disinggung sama Pak Jadi ketika menjelaskan TP. Jadi nanti saya akan menjelaskan sebentar. Setelah itu nanti ada tugas mandiri. 13.15. Sebelumnya kita akan berdiri dulu. Kita akan senam otak sebentar karena kita akan Bu. Sebentar. Oke. Tadi sempat disinggung bahwa alur tujuan pembelajaran atau ATP yaitu rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis, secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Jadi ini adalah urutannya, serangkaian TP. Terus untuk contoh ATP seperti ini ya. Jadi kita harus lihat total JP per tahun dulu, nanti kita bagi baru mencapai namanya perkalian. Nah, itu untuk alurnya itu tahap-tahapannya. Urutannya ya Bu. Ya, urutannya. Urutan yang harus kita cantumkan, Ya. mana yang harus kita ajarkan di semester Ya. 1 Untuk mencapai TP yang kita inginkan. Jadi kita akan nyusun alurnya. Nanti kayaknya langsung ke prakteknya mungkin lebih paham. Kita akan sebentar lagi akan praktek. Lanjut Pak Jadi. Nah ini hanya contoh aja kompetensi. Nah stop berani Pak. Oke kita langsung ini prakteknya saja biar kita ini tahu bagaimana sih cara mengupas CP jadi TP, terus TP jadi ATP. Nah kita ada LK yang mungkin sudah dibagikan. Elemennya ini, capaian pembelajaran ini. Oh, oke lah. Kerja kan? Ngapain sih Pak Fikri? Biasa ngumpi. Hai kerja. Tenanan nih Pak Beni. Wah. Mangan ya lawe ayam. Rugi Malah Pak Budi. Pertanyaan Bu. Ya. Ini tugasnya ini per kelompok apa per individu? per kelompok. Individu. Mengerjakannya individu tapi boleh berembuk. Nah, satu aja. Kan udah selesai tuh. Biar kita paham kalau kerja mandiri. Bu, sub elemen dapat dari mana? Subelemen dapatnya dari Tinggal copy download. kalau tidak ada mata pelajaran yang tidak ada subelemennya di kosnya saja. Yang tidak ada subelemennya. Berarti cuma elemen langsung kalimat CP Langsung elemen. yang ada subelemen hanya agama Kristen. Nah, CP-nya di copy kan? Ya, elemen CP. Ya. TP dari CP. TP dari CP. Jadi di situ Ya Allah, ya Allah. Itu yang agama Kristen aja. Nah ini contoh saya membuat seperti ini. Saya mengambil tentang PKN Pendidikan Kewarganegaraan kelas fase A.
Ini fase A, yaitu tentang pendidikan kewarganegaraan. Di situ kita isi elemennya kan, kalau pendidikan kewarganegaraan ada 4. Oh, yang ini yang misalkan dulu. Iya, udah mentok ya, belum, nggak bisa disaring. Nah, ini akhir fase A, kelas 1 dan kelas 2. Fase A kan kelas 1 dan 2. Jadi pada fase ini peserta didik mampu, nah panjang sekali itu, tinggal copy paste. Yang bagian ini CP umumnya. Yang ambil dari CP yang ini. Kalau yang kita itu masuk ke CP mampunya. Jangan salah copy. Jangan salah mengcopy. Soalnya nanti ada per elemen juga ada. Ada CP per elemen. Bu, di LK itu jumlah TP atau jumlah CP? TP. Jadi dari TP jumlah dari TP-nya itu ada berapa? begini Pak, coba Pak tampilkan biar saya berikan contoh. Misalnya ada elemen Pancasila, coba diperhatikan elemen Pancasila. Peserta didik mampu mengenal dan menceritakan simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Titik. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara simbol dan sila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Titik. Peserta didik mampu. Nah, kalau ada peserta didik berarti sudah ada 3. Iya. Ini kayaknya diberikan buat salah satu. Ya, berarti harus ada 3 TP. TP dari CP itu sudah ada 3. Bisa dipahami? Kalau ada titik tuh peserta didik, bla 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 bla, titik peserta didik, bla 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 bla, titik. Nah itu berarti TP dari CP utuh, kita ngambilnya dari situ. Dan so iya Bu Ana, so iya.
Tapi kalau misalkan kayak yang dari satu level Berapa mau acting nggak? Tak gesek ke sini mau acting. Mampu mengenal aturan di lingkungan keluarga dan sekolah. Menceritakan. Ini kan live. Nggak apa-apa loh. Ini ada buktinya loh. Yang penting rampung kok kayak tugas. Ini harus sendiri. Kelas 1. Yang ini? Yang TPG kelas 1? Ya. Bapak mau TPG diajarkan kelas 1 Panang dicek ke laptopnya lo. Alius. Alius. Aku akan masuk. Penting tugasnya rampung. Penting kon gak urap tugas rampung. Ono file. Gak. Jadi bisa kita akhiri ya Bapak Ibu ya. SMP-nya. Jadi kita di sekolah ya Bapak Ibu, baiknya kita melakukan refleksi terakhir. Yang pastinya yang siapa? Jadi boleh nggak ya seperti saya Gilit dari sini untuk menyampaikan satu kalimat saja yang didapat hari ini. Boleh? Boleh. Baik. Silakan. Bisa diawali kayak gitu. Oke. Ternyata kurikulum Merdeka Mengajar ini bikin pusing. Namanya kalimat. Oke, baiklah dari kami ya. Alhamdulillah dengan adanya seminar ini. Satu kalimat. Isinya ini sangat mendukung dengan adanya pembelajaran kita untuk anak kita nanti. Setelah berkumpul hari ini ternyata ada perbedaan antara CP, TP, kemudian ATP. Selama ini kita hanya mengenal kepanjangannya saja.
ternyata dari pertemuan ini kita lebih tahu partnya masing-masing. Kemudian kita juga memahami bahwa di kurikulum Merdeka ini rapornya bukan hanya satu, tetapi ada rapor P5. Ternyata untuk memahami kurikulum Merdeka ini tidak cukup dengan satu kali pertemuan, dan kita membuka beberapa pertemuan supaya kita mampu memahaminya. Terima kasih. Terima kasih tadi sudah memberikan refleksi apa yang sudah didapat hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sebelum kita benar-benar mengakhirinya, Bapak Ibu silahkan pindahkan dari yang W, yang want to know tadi. Kalau memang pertanyaan yang mau Bapak Ibu tahu terjawab hari ini, silahkan pindahkan ke bawah. Kalau misalkan belum terjawab, biar tetap di situ aja. Yang W aja, yang W aja. Yang W ini udah semuanya. Ada datanya. Bapak Ibu di sini ada sisa pertanyaannya ya. Yang real KKTP dan penerapannya. Untuk KKTP mungkin nanti kita ada waktu lain karena nggak bisa dibahas sekalian sama ini ya. Dia ada waktunya sendiri, jadi ini nanti. Kemudian KKTP tadi ya. Bintang apa hadiah? Oh iya, betul Pak. Silakan Ibu Ella. Kita hitung dulu Pak, jadi ada berapa bintangnya? Butuh apa? Bapak jadi yang saya lakukan keluar dari pintu bambu ya, yang sudah mudah-mudahan enggak ya. 16, 24, Iya. Hanya perbedaan nama saja. Kuanta itu nama konsultan pendidikannya, dia bukan kurikulum. Saya pikir Kuanta itu kurikulum baru, jadi udah pusing setelah kurikulum Merdeka ada Kuanta lagi, Kuanta gitu ya. Iya. Sebenarnya Kuanta ini sebagai konsultan yayasan. Nah sebenarnya Apa hadiahnya nih Cerimis nih? kurikulum kita tetap juga yayasan itu memakai kurikulum Merdeka, tetapi nanti di dalam sekolah kita itu di dalam HMBC mungkin sedikit bocoran, ada sedikit program yang ingin diterapkan. Program yang akan kita terapkan di sekolah kita masing-masing berdasarkan value yang ada di perusahaan kita di target. Jadi itu nanti ada sesi yang lain yang perlu kita sampaikan, kita bagikan supaya sekolah-sekolah melakukan program tersebut. Pada intinya nanti ke depannya HMBC ini bukan hanya pengetahuannya saja yang kita terapkan di dalam peserta didik kita, tapi keterampilannya juga, skillnya juga diasah di dalam program-program yang sudah terbuat. Itu biar nanti berarti Bu. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Masih ada perlu yang ditanyakan? Sudah? Oke, jadi kami atas nama tim Rencana